Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah yang maha baik, ya Allah yang maha segalanya, maha mendengar, maha mengetahui dan maha bijaksana. Tolong ya Allah, berkahilah majelis ini, berkahilah kami untuk belajar, pahamilah kami tentang ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha baik, mudah-mudahan Kau terima amal yang kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan menjadi amal yang Kau ridhoi. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat yakin, semakin yakin kepadamu, ilmu yang membuat semakin taat dan patuh kepadamu. Ya Allah, yang maha baik, yang maha baik, yang maha merawat, yang maha mengurusi, yang maha Masya Allah, yang maha segala-galanya. Allah Tuh maha tahu. Lindungilah kami dari niat yang salah dalam belajar. Lindungilah dari doa yang tidak Kau ijabah, dari amal yang tidak Kau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan istiqomah. Siap teman-teman yang saya banggakan. Tahukah teman-teman semua, kelompok belajar di sini kalau kita bedah, ada kelompok, ada belajar. Berarti kalau ada kelompok itu berarti lebih dari 2, lebih dari 3. Jadi ada sekumpulan orang-orang. Belajar artinya ya kita belajar, kita ingin nambah ilmu. Belajar di sini kan banyak metodenya ya, banyak sekali metode untuk kita dapat ilmu, dan kita pun akan lebih berdampak ketika belajar kita ada kelompok gitu teman-teman. Nanti kita akan lebih jelaskan kenapa sih saya tuh pengen sekali buat belajar, buat kelompok belajar ini kepada teman-teman semua. Saya akan buat latar belakang kenapa saya ingin buat sekali, tapi ini memang sifatnya masih hanya bisa dikatakan sebagai konsep saya awal ya, konsep awal saya berpikir, kepikiran untuk buat kelompok belajar dan ingin saya tawarkan kepada teman-teman. Jadi ini murni saya tidak akan memaksa teman-teman, murni tidak akan memaksa. Jika teman-teman mau, hayu, jika tidak, tidak apa-apa. Ini saya akan coba untuk paparkan. Urusan teman-teman itu pengen tidak, itu bukan kafling saya. Teman-teman pasti punya alasan untuk kenapa tidak dan kenapa ingin. Kita lanjut ya. Nah ini ada latar belakang teman-teman. Ada latar belakang kenapa sih saya tuh ingin buat sebuah kelompok belajar ini gitu kan. Ini tuh berangkat dari masalah pribadi sebenarnya, mohon maaf, yang ingin menyelesaikan melalui kesempatan dengan proses perkuliahan. Kurangnya skill public speaking, khususnya untuk cara menyampaikan, cara menjelaskan, kekurangan sarana dan mungkin prasarana untuk berlatih tentang public speaking. Dalam kelompok belajar ini ingin untuk menjadikan sebuah wadah bagi kita semua, bukan saya saja, kita semua. Iwang, Melani, Farah, Bila. Untuk itulah kelompok belajar ini mencoba untuk diadakan untuk bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan public speaking berdasarkan beberapa program yang akan diadakan di dalam kelompok belajar ini nantinya. Jadi nantinya itu bukan tentang public speaking, tapi lebih jauh itu menjadi wadah kita untuk bekerja sama dalam bidang akademik maupun non akademik. Karena saya lihat teman-teman yang saya undang ini
punya potensi untuk belajar, punya kesungguhan untuk belajar. Ya, kita lanjut. Nah, ini masuk ke manfaat, teman-teman. Di sini saya akan berikan manfaat. Ini masih benar-benar awal, gagasan mentah banget, tapi saya akan coba beranikan untuk sampaikan. Semoga dengan ada mentahan ini nih menjadi kita olah bersama-sama, kita teman-teman tertarik untuk masuk program ini ya, program kelompok belajar. Jadi kita akan buat ini benar-benar kita akan buat dengan kelompok. Ini baru awal banget. Manfaatnya apa? Kita semua bisa berlatih untuk tampil, menyampaikan gagasan di depan umum. Jadi kita akan berlatih untuk tampil, menyampaikan gagasan di depan umum. Karena teman-teman, kita melihat orang-orang yang sudah ahli menyampaikan, ahli public speaking, itu bukan karena 1 kali, 2 kali dia tampil, tidak teman-teman. Itu adalah proses pengulangan di zamannya dulu, di masa dulunya dia. Pengulangan, dia berlatih, dia dihina, dia sakit hati, dia dicaci maki, dia kok seperti ini. Nah, ketika dia sudah tampil 1, 2, 3, dia dapat evaluasi, tapi dia tidak berhenti, dia terus. Nah, sekarang lah jadilah seorang public speaker ya, atau menjadi orang yang bisa untuk ngomong, bisa untuk menyampaikan. Itu butuh pengulangan, butuh latihan, butuh repetisi, butuh habit. Nah, di sini kita akan wadahi teman-teman semua untuk bisa seperti ini. Kedua, kita dapat belajar secara efisien. Efisien di sini berkaitan dengan waktu. Kita bakal hemat waktu ketika kita masuk kelompok belajar ini, dan berdampak, membekas, ada impact gitu kan, bagi yang menyampaikan dan bagi pendengar. Begini contohnya, misal bila ini minggu depan akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Berarti ini tuh metodenya tuh seperti presentasi. Jadi bila yang mempresentasikan, kita yang mendengarkan. Satu sisi. Bila kan awalnya kan misal gini, Bila tuh pengen menyampaikan tentang manajemen. Bila pasti baca-baca dulu referensi. Itu kan hasil Bila baca di laptop, di handphone, itu kan diolah oleh pikiran, terus Bila kerjakan di PowerPoint. Nah, berarti itu ada proses pengolahan. Nah, berarti ketika Bila akan menyampaikan, seenggaknya Bila akan paham apa yang ingin disampaikan. Nah, ketika Bila sudah paham, Bila sampaikan ke teman-teman, ke kita semua, itu menjadi berdampak. Kenapa? Karena semakin Bila paham, semakin Bila ulangi, itu semakin terbiasa Bila untuk paham itu. Dan kita yang mendengar, kita tidak usah membaca langsung lewat teks, tapi kita sudah diolah oleh Bila. Itu lebih mudah dan itu efisien. Ketiga, kita belajar untuk buat PowerPoint, buat sumber untuk disampaikan, melatih mental dan segalanya dalam wadah ini sebagai kolam renang kita ya. Ini tuh sebagai anggapannya ini kolam renang kita. Kita belajar setiap hari, kita renang. Mau jam berapa, mau pagi, siang, malam, itu bebas. Ini kolam kita bebas kita pakai. Sebelum kita berenang di lautan lepas. Lautan lepas ini bisa dibilang ya, kita ingin lulus kerja. Kita lulus itu butuh sekali teman-teman. Cara ngomong butuh sekali cara kita berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan, ini butuh sekali. Makanya ini kita harus latih dalam wadah ini.
kelima, banyak manfaat yang kita dapat ketika berkelompok. Itu mungkin banyak banyak pandangan sebagai wadah kita berkembang dan dengan potensi teman-teman. Begini, misal gini, Nabila ini pengen concern kepada uh, bidang program. Bila ini ingin jadi seorang desainer program pelatihan, maka bila ini kaji itu, kaji itu, kaji itu, dan itu yang disampaikan dalam kelompok belajar ini. Jadi misal Farah pengen jadi seorang ahli administrasi, Farah belajar tentang itu, Farah buat PPT-nya, Farah ajarkan ke kita. Jadi satu sisi Farah semakin kuat karena diulang-ulang, kedua kita dapat nikmat, kita tidak usah mengolah, Farah sudah mengolahnya, kita tinggal makan aja, Farah sudah mengolahnya. Karena ketika Farah baca buku, Farah baca, Farah tuangkan di PPT, itu berarti itu ada proses pengolahan dalam pikiran Farah. Oh, jadi ini yang kita akan sampaikan. Itu pengulangan. Farah semakin berdampak dan kita semakin nikmat karena sudah diolah makanan itu. Itu teman-teman. Nah, ini tentang program kelompok belajar. Program kelompok belajar ini sebenarnya banyak ya, tapi ini masih yang saya ajukan itu sampaikan. Ada program sampaikan. Di sini akan berkaitan tentang menjaga pemahaman ilmu dan pengetahuan plus public speaking. Ini nyambung dengan yang tadi sebenarnya. Jadi menjaga ilmu ini adalah dengan gini ya. Pertama itu kan kita tuh disuruh untuk menuntut ilmu. Berarti ketika ada kata menuntut itu butuh perjuangan, butuh usaha menuntut ilmu. Tapi ketika ilmu itu sudah ada dalam diri kita, ilmu itu sudah kita tahu, maka ilmu pun menuntut kita untuk diamalkan, teman-teman. Ilmu itu akan menuntut kita untuk diamalkan. Karena kalau kita sudah menuntut ilmu dan kita sudah tahu ilmunya, ilmu itu akan pergi kalau kita tidak tidak mengiyakan ilmu tadi. Menuntut ilmu, kita sudah dapat ilmunya, maka ilmu pun menuntut kita untuk menyampaikan. Ketika kita tidak menyampaikan, ilmu itu akan hilang, teman-teman. Disinilah program inilah yang kita akan buat, sampaikan aja. Tapi sampaikan di sini tuh memang yang concern gitu kan, teman-teman tuh concern ini, ayo sampaikan. Plus teman-teman mengolah pikiran, plus teman-teman belajar cara menyampaikannya seperti apa. Ini desain program sampaikan. Pertama, siapkan bahan materi. Kedua, ya sampaikan, ajarkan ke kita semua. Misal Melanie besok pengen mengkaji kesukaan Melanie, yaitu tentang evaluasi program. Ya Melanie baca, sampaikan ke kita semua. Nanti kita semua yang mendengarkan tuh akan ngasih saran, ngasih masukan, entah itu PPT-nya, entah itu cara Melanie ngomongnya, entah itu cara gestur Melanie, itu kita akan sampaikan saran dan masukan. Itu Masya Allah, itu teman-teman itu akan lebih berdampak sebenarnya. Saran masukan itu kita akan berdampak sebenarnya di sini. Kita akan tahu kekurangan kita akan tahu kita harus bagaimana itu. Insya Allah, saran masukan. Nah, ini medianya kita akan buat pakai proyektor seperti ini, kita sampaikan, kita pokoknya terus sampaikan itu kan metode ngajar gitu, ada laptop, ada PowerPoint semua. Ini untuk jadwal, teman-teman. Senin, Rabu, Sabtu, Minggu itu kosong, tapi bebas, teman-teman mau seminggu 2 kali. Ini karena ini belum diatur, ini masih rancangan awal sebenarnya, belum diatur apakah nanti kelompok belajar ini mau 1 minggu 2 kali, mau berapa, itu bebas, teman-teman. Mau Sabtu Minggu, mau bebas. Ini masih jadwal mentah banget. Nah, ini ke depannya indikator setiap program belum terencana, nama kelompok belum ada, tujuan belum ada, visi misi kelompok, aturan, bagan, manajemen, persuratan, format,
kejelasan kelompok belajar ini belum jelas, manajemen kelompok ini belum jelas, akan mengundang dosen untuk kesempatan ini belum kedepannya menjadi kelompok ini sebenarnya teman-teman, menjadi kelompok akademisi atau tim peneliti itu kedepannya kita akan buat seperti ini kedepannya. Tapi ini saya masih belum, saya cuma ingin mengajak dan mengajukan wadah aja, isinya kita bangun bersama-sama gitu. Itu teman-teman. Ya seperti itulah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekali lagi teman-teman, di sini saya tidak bermaksud untuk ayo masuk, hayu, enggak. Tapi di sini saya hanya menawarkan saja, semoga ide saya, gagasan saya ini teman-teman uh, seenggaknya teman-teman punya gambaran nanti kelompok belajar ini kelompok seperti ini gitu kan. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah hadir, sudah duduk, sudah mendengarkan, sudah berkorban waktu, sudah berkorban pikiran, mendengarkan, memahami. Semoga Allah ganti, semoga Allah berikan teman-teman kesehatan, semoga Allah berikan teman-teman rezeki, semoga Allah berikan teman-teman semua kemudahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Teman-teman, yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah dengan ilmu teman-teman. Kita itu akan menjadi manusia ketika kita punya ilmu teman-teman. Karena ilmu ini bisa kita ajarkan, bisa kita manfaatkan, itu ilmu teman-teman. Ya begitu teman-teman, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran teman-teman.